Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Usama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Usama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Pak Riza dalam acara kajian tafsir Al-Qur'an. Nah, sahabat Usama, tidak terasa, alhamdulillah kita sudah sampai di pekan keempat ya, di Jumat keempat dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Bagaimana kabar puasanya sampai dengan hari ini? Semoga lancar ya, semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang sudah kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Usama, alhamdulillah kita bersyukur di pekan keempat ini kembali Allah pertemukan kita melalui tayangan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Hujurat, yaitu ayat 14 sampai dengan 18 ya. Ini merupakan pertemuan terakhir atau episode terakhir ya dalam kajian tafsir Al-Quran ini. Tetap masih ditemani juga oleh Ustadz Atep Supriyatna ya. Gimana kabarnya Ustadz?
Alhamdulillah ya, Masya Allah. Lancar puasa Ustadz ya? Lancar, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga sahabat Usama semua juga lancar puasanya ya Ustadz ya. Ini sudah pekan terakhir ya, harusnya tetap semangat nih, jangan sampai loyo, jangan sampai kendor. Kencangkan sabuknya begitu mungkin ya Ustadz ya. Tambah semangat, Masya Allah, Masya Allah. Oke, sahabat Usama semua, kita akan sama-sama dengarkan kajian tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 14 sampai dengan 18 yang langsung disampaikan oleh Ustadz Atep Supriyatna. Tafadhol Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul qahar, al-azizul ghaffar, muqaddirul aqdar, mukawwirul laila 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali pada tayangan kajian taklim tafsir Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menapaki kehidupan ini sebagaimana apa yang kemudian disampaikan dan diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah tentunya kepada kita yang akan terus menjalankan dan mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini ya, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 yang terakhir ya. Silahkan ayah bunda, solih-solihah, dan dimanapun berada siapapun bisa dibuka mushafnya, bisa dibuka kemudian Al-Qur'annya pada surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14 ya. Kita akan mulai, kita akan kaji kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rab, orang-orang Arab Baduy. Kalau disebutkan al-Arab di dalam Al-Qur'an, Fariza, artinya orang Arab Baduy. Ya, kalau Arab orang Arab ya, orang Arab. Tapi kalau A'rab ini adalah orang Arab Baduy. Ya, Arab pedalaman yang mereka tidak mengenal sopan santun, etika, peribahasa halus ya. Yang beberapa pekan yang lalu yang pernah kemudian saya sampaikan tentang bagaimana kemudian sikap-sikap mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Baduy itu berkata, amanna, ya, kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, tentunya ini kepada kita semuanya. Lam tu'minu, ya, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami masuk Islam. Kami baru masuk Islam. Nah, di sini sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pendapat para ulama menjelaskan paling tidak ada dua di antara mereka. Yang pertama, maksud di ayat ini adalah orang-orang munafik ya, orang munafik yang hanya menampakkan dohirnya saja. Jadi dohirnya kelihatannya Islam gitu, tetapi kemudian mereka tidak beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah orang-orang Arab Baduy yang baru masuk Islam, baru saja masuk Islam, dan keimanan belum meresap ke dalam hati mereka, belum meresap, baru masuk Islam. Mereka kemudian sudah mengatakan amanah, kami beriman gitu ya.
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan sungguh belum masuk keimanan itu ke dalam hati-hati kalian. Jadi iman dan Islam ini, kalau Islam kan hubungannya dengan perkara-perkara yang dohir. Kalau Islam ya syahadat, sholat, begitu ya. Ini amalan-amalan yang dohir. Tapi kalau kemudian iman itu hubungannya dengan sesuatu yang batin, ya, di dalam hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kepada kita, iman itu fil qalbi, ya. Iman itu di dalam hati. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan al-islamu alaniyah. Islam itu terlihat secara terang-terangan. Ada syahadat gitu ya, kemudian ada sholat, puasa, zakat, bahkan pergi haji. Kita bisa menyaksikan, ya. Nah, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya kita ini ditegur. Ya, mereka orang Arab Baduy juga ditegur, tidak boleh terlalu membanggakan keimanan. Saya beriman gitu ya. Tidak membanggakan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan keimanan seseorang. Nah, di ayat selanjutnya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya beramal soleh, ya, beribadah, la yalitkum min a'malikum syai'a, maka sungguh, ya, tidak akan mengurangi dari pahala-pahala kalian, amal-amal kebaikan kalian sedikit pun. Nah, di ayat selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, Pak Riza. Yang pertama tadi, tidak boleh kita membangga-banggakan keimanan. Ya. Yang kedua, Allah ini memberikan pesan kepada kita, yang penting beramal soleh, yang penting beribadah. Tidak usah kemudian mengatakan saya beriman, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghilangkan pahala seseorang. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi beribadah saja begitu ya. Ini memberikan pesan kepada kita, la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak sedikit pun Allah akan mengurangi pahala kalian, amal soleh kalian. Jadi yang penting beramal saja, beribadah saja. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada mereka orang Arab Baduy, ya, yang kemudian sudah mengatakan saya beriman. Allah memberikan isyarat bahwa kemudian mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka yang membangga-banggakan itu dengan keimanan mereka, padahal keimanan sejatinya belum meresap ke dalam hati mereka, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang ke-15, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tolak ukur ini, memberikan barometer, memberikan satu kriteria, ya, sifat atau karakter seperti apa sebenarnya orang beriman itu. Ya. Yang bagaimana yang beriman itu di ayat yang ke-15. Nah, di ayat yang ke-15 Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lafaz innama dalam ilmu balaghah, innama itu harfu tahsyir. Tahsyir itu artinya pembatasan. Artinya orang-orang yang beriman itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, ya. Yang seperti apa kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yang mereka beriman, yakin kepada Allah dan Rasulnya, hakul yakin. Ya, walaupun tidak terlihat, Pak Riza, Allah itu dapat kita rasakan.
Jadi ada satu kejadian Pak Riza, ada seorang mahasiswa ini, mahasiswa yang dia orientalis, tidak mengakui dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, dan dia mengatakannya di hadapan teman-temannya, teman-teman mahasiswanya. Kalau Tuhan itu ada, dia nggak mengatakan Allah ya, karena kemudian tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, matikan aku 1 jam ini. Nauzubillahi min dzalik. Nantang Allah. Kemudian dia hitung dengan jam tangannya, ya, dengan waktunya, dan teman-teman yang di hadapannya juga menghitung Pak Riza. 1 menit, 2 menit, sampai kemudian 30 menit, sampai 50 menit, sampai terakhir 59 menit. Ketika terakhir 95 menit, hampir 1 jam, dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, tuh kan saya masih hidup nih, berarti Tuhan tidak ada. Setelah itu kemudian dia izin sama teman-temannya, ya, ingin ke WC sebentar, kira-kira seperti itu, ya, ke kamar mandi. Izin sebentar, saya mau ke kamar mandi begitu. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Laki-laki ini, pemuda ini, mahasiswa ini, di menit yang terakhir ketika dia berada di WC, ya, qadarullah, Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia terhina di WC, Pak Riza. Nantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karakter yang pertama orang yang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasul, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma, kemudian lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Dan yang menarik di situ menggunakan kata tsumma. Tsumma itu memang butuh waktu, proses. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, menggunakan lafadz tsumma, memang rentan waktunya tidak langsung begitu. Contohnya misalkan jaa, telah datang Ahmad, ya, ilal madrasah, ke sekolah, ya. Tsumma jaa Ali, kemudian datanglah Ali. Artinya antara datangnya Ahmad dengan Ali ini punya rentan waktu, Pak Riza. Selisih waktu 15 menit, 20 menit. Tsumma Ali, kemudian Ali. Sama dengan kata tsumma di ayat ini, tsumma ini juga memberikan proses, rentan waktu. Sambil kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, maka semakin kemudian menambah keimanan kita, menambah tingkat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Pak Riza, lam yartabu, tidak ragu, ya. Kemudian selanjutnya wajahadu. Nah, yang kemudian selanjutnya menggunakan wawu ataf. Nah, ini dilanjutkan dengan wajahadu, dan mereka mau berjuang, ya, berjuang. Bi amwalihim, dengan hartanya, ya. Membangun masjid, kemudian membangun sekolah, ya. Kebetulan hari ini sahabat Usama SMPIT Usama sedang memerlukan cukup dana, ya, untuk pembangunan pondok pesantren. Ini tempat kita berjuang. Sehingga kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, al-imanu, ya, as-shadaqatu burhanun. As-shadaqatu burhanun, bahwa sedekah itu adalah burhan, pembuktian, ya. Pembuktian apa? Pembuktian keimanan seseorang, ya. Maka orang-orang yang tidak beriman, Pak Riza, itu heran dengan orang-orang yang mewakafkan tanahnya ribuan meter, memberikan sedekahnya sekian miliar. Kok bisa ya memberikan itu? Ini orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, dia yakin apa yang kemudian dia wakafkan, dia kemudian sedekahkan, tidak akan pernah hilang. Dia akan ambil kembali nanti di yaumil qiyamah, akan dijemput kembali, begitu ya. Wajahadu, mereka berjuang dengan harta, ya, bi amwalihim wa anfusihim, dan jiwa. Ikut memakmurkan masjid, ya. Ikut kemudian mengajar, ikut kemudian memberikan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat, ya, dengan anfus, dengan jiwa. Ulaika humus shadiqun, mereka itu, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karakternya, mereka itu adalah humus shadiqun, yang jujur keimanannya, yang benar keimanannya. Jadi karakter-karakter tersebut, Fariza.
Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, kul katakanlah, atu'allimunallah, apakah kalian ya memberitahukan kepada Allah bidinikum, dengan agama kalian, ya. Wallahu, dan Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Ya. Jadi nggak usah dikasih tahu saya beriman, ya, karena Allah itu sudah tahu apa yang ada di langit, di bumi. Allah maha tahu. Ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya, di ayat yang lain Allah mengetahui apa yang kau nyatakan dan apa yang kau kemudian yang kalian rahasiakan. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Ya. Jadi tidak ada satupun yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang ke-17, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, yamununa alaika an aslamu, mereka merasa berjasa, alaika kepadamu, an aslamu, atas keislaman mereka. No, saya masuk Islam. Ya. Mereka merasa berjasa kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau dulu di Mekah diusir gitu ya, kemudian dihinakan, bahkan disiksa. Ini saya masuk Islam, langsung nerima begitu kira-kira. Dan mereka merasa berjasa. Apa kata Allah? Qul, katakanlah, la tamunnu, janganlah kalian merasa berjasa alayya kepadaku, islamakum, atas keislaman kalian. Ya. Justru harusnya kemudian bersyukur kepada Allah, ya, sudah memberikan Allah itu kepada mereka hidayah Islam, sehingga kemudian mereka merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan nikmat, memberikan nikmat alaikum kepada kalian, anhadakum, dengan memberikan petunjuk kepada kalian, lil iman, untuk beriman, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi bagi Allah, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada untung, tidak ada ruginya ketika seseorang beriman maupun tidak beriman sekalipun. Di surat Ibrahim disebutkan ayat yang ke-8, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, in takfuru antum, jika kalian kufur, ya, jika kalian kufur, waman fil ardi, dan seluruhnya yang ada di bumi, ya, jadi seluruh kamu, kata Allah, dan orang-orang yang seluruhnya di muka bumi ini tidak beriman, ya, seluruh manusia, waman fil ardi, ya, fa innallaha, sesungguhnya Allah, laghaniyun hamid, sesungguhnya Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Jadi tidak ada kemudian dengan kufurnya seseorang mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah begitu. Tidak akan rugi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang terakhir, sahabat Usamah yang dirahmati Allah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ard, perkara-perkara gaib yang ada di langit, wal ardi, dan bumi, ya. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala basirun, ya, basirun, maha melihat dengan apa yang kemudian kalian kerjakan. Dan kalau kita bahas secara bahasa Arab, Pak Riza, jadi basirun itu kalau dalam konteks bahasa Arab disebut dengan sigoh mubalaghah, ya. Sigoh mubalaghah artinya, kalau basir artinya orang yang melihat, kalau orang yang melihat. Tapi kalau basir artinya maha melihat, artinya tidak terbatas penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalkan rozik, rozik itu artinya orang yang memberikan rezeki. Tapi kalau rozak artinya Allah itu maha pemberi rezeki, artinya
pemberian rezeki Allah kepada hambanya itu tidak terbatas. Ya. Sama seperti misalkan di kata yang lain ada ghafir. Ghafir itu pengampun. Kalau manusia disebutkan ghafir nggak masalah, pengampun gitu. Tapi kalau Ghafar, maha pengampun. Makanya kalau kita punya anak Pak Riza, nggak boleh kemudian diberikan nama dengan nama Asmaul Husna, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau misalkan ditambahi dengan Abdul Ghafar gitu ya, Abdul Razak, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Basir, boleh. Tapi kalau misalkan langsung Razak, langsung Ghafar, ini hak Allah, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Riza, kajian tafsir pada kesempatan hari ini dari ayat yang ke-14 sampai kemudian yang terakhir ayat yang ke-18. Baik. Terima kasih. Syukran jazakallah Ustaz Atep yang sudah menyampaikan terkait tafsir ayat ke-14 sampai dengan ke-18 ya, Masya Allah, terkait dengan ciri-ciri orang beriman ya Ustaz ya. Ciri-ciri orang beriman, kemudian juga tadi dijelaskan terkait dengan hal-hal yang gaib juga. Nah, Ustaz berangkat dari tadi qul amanna gitu ya, menyampaikan bahwa aku telah beriman gitu. Nah, barangkali dari sahabat-sahabat Usama ini ada yang mungkin belum belum tahu jelas ya bagaimana atau perbedaan antara iman dan Islam, Ustaz. Ya. Jadi iman dan Islam, iman itu tingkatan lebih tinggi daripada Islam. Tingkatan lebih tinggi daripada Islam. Orang yang beriman itu sudah pasti dia Islam. Ya, orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Kemudian orang Islam belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman itu, Bariza, iman itu kaitannya dengan sesuatu yang kaitannya dengan hati, dengan roh kita, ya. Makanya kemudian iman itu iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulullah, malaikat, kitab, ya. Dengan keimanan kita, hati kita. Jadi kalau akhlak, ya, akhlak itu terlihat, ya, akhlak itu terlihat. Tapi kalau akidah, keimanan kita memang tidak terlihat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, al-Islamu alaniyah. Islam itu terang-terangan, terlihat semuanya. Ada sholatnya, ada sahadatnya, ada sholatnya, ada puasa, zakat, haji, ya, itu terlihat semua. Tapi kalau iman fil qalbi, di dalam hati. Kemudian Rasulullah SAW ketika kemudian mengatakan hadis ini, fayushiru, kemudian menunjukkan biyadihi, dengan tangannya, ila sadrihi, ke dadanya, thalatha marrat, 3 kali, ya, 3 kali. At-taqwa hahuna, ya. Takwa ini di sini. Ya, takwa ini di sini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kemudian kalau kita temukan di dalam banyak ayat, senantiasa iman itu berada di belakang setelah kemudian amal soleh. Contoh misalkan innalladzina amanu wa amilu as-solihah. Artinya orang yang beriman mesti amalnya soleh, mesti akan beramal dengan baik, karena dorongan motivasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kaitannya dengan iman, kaitannya dengan Islam, Pak Riza. Ya. Itu jadi iman dan Islam ya, perbedaan antara iman dan Islam ya Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz, selanjutnya adalah terkait dengan hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang memang sebetulnya tidak bisa kita lihat ya secara kasat mata begitu, tapi kita tahu ada fenomena kemudian orang-orang yang memang mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib, bahkan kemudian juga melihat hal-hal atau meramal kejadian yang akan datang ya. Itu bagaimana pandangan Islam melihat fenomena seperti itu, Ustaz? Ya. Menurut pandangan Islam, kalau ada orang yang kemudian mengaku mengetahui hal yang gaib, ya, ini merupakan pengakuan yang salah, pengakuan yang tidak benar. Karena di ayat yang lain dijelaskan bahwa la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali
Kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Ya. Begitupun kemudian Rasulullah SAW pun kemudian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada orang yang mengaku, "Oh, nanti masa depan kamu cocoknya di air." Dukun Cocoknya biasanya di ya. daratan gitu. Iya. Kamu akan menjadi ini, akan menjadi itu, ya meramal masa depan. Sehingga kemudian Pak Riza, ancaman orang yang datang ke dukun ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Man ata arrafan au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada peramal, yang datang kepada dukun, maka sungguh dia sudah kufur atas apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang kemudian datang kepada peramal, datang kemudian kepada dukun, ya cuma datang saja Pak Rija. Lam yusaddiquhu, dan kemudian tidak membenarkan, nyong orang percaya begitu ya, nggak percaya gitu ya. Cuman datang saja, tapi dia kemudian tidak mempercayainya. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari tidak diterima, bayangkan begitu ya. Jadi cuman datang saja, tidak membenarkan. Jadi hati-hati ya. Nggak percaya gitu ya. Jika ada oknum-oknum yang kemudian mengenal, bisa meramal ya, bisa meramal, ini sebetulnya sesuatu yang dusta ya. Karena kita sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat yakin dengan Al-Qur'an, sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa kemudian la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Demikian Pak Riza. Masyaallah, syukran jazakallah Ustaz. Masyaallah, luar biasa ya tadi terkait dengan hal-hal yang gaib juga. Ini yang memang fenomena banyak terjadi ya Ustaz ya. Tentu ini berbeda dengan barangkali ada yang menyangkut pautkan dengan perkiraan cuaca dan sebagainya, itu berbeda ya Ustaz. Itu ada ilmu ilmiah, itu ada ilmunya ya, berbeda dengan kemudian yang dilakukan oleh dukun kemudian peramal ya Ustaz ya. Yang itu memang harus kita hindari, jangan sampai kemudian kita terjerumus dan kemudian mempercayai ya. Tadi datang saja tanpa kemudian mempercayai, itu tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bagaimana kemudian kita mempercayainya? Subhanallah ya, Masya Allah. Ini jadi peringatan untuk kita semua sahabat Usamah ya, untuk kemudian menjauhi hal-hal yang begitu gitu ya. Nah, sahabat Usamah semuanya dirahmati Allah, alhamdulillah tadi Ustaz Atef sudah memaparkan atau menyampaikan terkait dengan tafsir ayat ke-14 sampai yang terakhir ya Ustaz ya. Sampai 18. Nah, itu tadi sampai dengan ayat terakhir. Sahabat Usamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti mungkin ini pertemuan terakhir kita ya Ustaz ya. Nah, tentu kami dari panitia dari Yayasan Ribatul Ukhuwah dan SIT Usamah mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak kepada sahabat Usamah yang sudah mengikuti dari tayangan pertama ya Ustaz ya. Dari tayangan pertama, dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat ini. Masya Allah, semoga dari tayangan-tayangan yang sudah diikuti membawa hikmah kepada kita semua, agar kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ya Ustaz ya, menjadi orang muslim yang baik lagi. Nah, barangkali ada pesan-pesan Ustaz sebagai penutup untuk sahabat Usamah semuanya. Ya, pesan-pesan saya terus belajar dan jangan berhenti sampai di sini, karena belajar ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berhenti di bulan suci Ramadan saja. Terus perdalami ilmu kita. Semakin kita kemudian memahami ilmu agama, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Man yuridillahi bi khairan yufaqih fid din, kata Rasulullah. Barang siapa yang Allah menghendaki seseorang atas kebaikan-kebaikannya, yufaqih fid din, maka niscaya dia akan dipahamkan ilmu agama. Begitu Masya Allah, ini jadi penyemangat untuk kita untuk terus memperbaiki ilmu kita, untuk belajar ya Ustaz ya, untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu atau kajian-kajian ilmu tentunya. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pesan-pesan untuk kita semua ya sahabat Usamah. Nah, tentu namanya manusia pasti banyak kesalahan, kekurangan ya Ustaz. Kami dari Yayasan Ribatul Ukhuwah SIT Usamah juga
Mohon maaf barangkali selama tayangan dari tayangan pertama, episode pertama dengan episode terakhir ini keempat, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami lakukan ya, baik dari tayangan maupun dari audionya atau maupun yang lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat Usama, sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kajian tafsir. Insya Allah kita akan bertemu di Ramadan tahun depan, insya Allah, kalau Allah kemudian memberikan umur kepada kita semua. Insya Allah. Begitu mungkin ya Ustadz ya. Ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.